Baik sahabat, ketemu lagi di channel Capit Udang Galah. Untuk video kali ini kita masih membahas perihal kolam yang harus kita siapkan ya sahabat. Seperti yang sahabat lihat, di sini kita masih menggunakan kolam diameter 3 ya sahabat. Video sebelumnya untuk kolam diameter, sahabat bisa pilih diameter sesuai di lingkungan sahabat masing-masing ya. Dan di video kali ini kita akan lebih ngebahas untuk masalah kolam yang harus disiapkan untuk pemeliharaan larva udang galah ya sahabat. Nah, di sini terlihat kolam yang sudah diisi oleh larva yang hitungan harinya berbeda-beda ya sahabat. Seperti video sebelumnya, ini larva yang paling besar sahabat. Ini kurang lebih dia memasuki umur 40 hari ya sahabat, kurang lebih 8 hari lagi. Nanti kita lihat penampakannya dari video sebelumnya dibandingkan dengan video sekarang. Larva apakah sudah jadi juvenil? Kita lihat sahabat yang menanyakan perihal kolam kenapa harus bulat, yaitu sebelum saya lanjut videonya, mungkin sahabat bisa lihat video sebelumnya. Di situ saya pernah membahas masalah untuk penyiponan kolam ya sahabat. Jadi untuk kolam di sini kita harus melakukan penyiponan itu di 2 kali sehari ya sahabat, untuk membersihkan kotoran-kotoran atau lendir-lendir endapan yang ada di kolam kita sahabat. Nanti caranya saya akan bagikan share untuk video selanjutnya, cara penyiponan kolam udang galah yang ada di sekitar sini ya sahabat. Baik sahabat, untuk kolam di saya posisinya memang berbeda-beda ya sahabat. Ini ada yang bulat dan ada juga yang kotak, karena memang awalnya pemesanan kolamnya tidak semua ya sahabat, tidak sama rata. Jadi memang dulunya ini kolam kotak ini akan dibuat untuk pembesaran tadinya sahabat. Namun apalah buat, jadinya dibikinkan untuk pembesaran larva udang galah sahabat. Tapi tidak jadi masalah, kita bisa mengakali seperti kotoran-kotoran yang ada di samping sana tuh sahabat, itu bisa kita sedot ya. Intinya dasar kolam itu harus semaksimal mungkin harus bersih ya sahabat. Kemudian ada pertanyaan lagi, kolam kotak apakah maksimal? Nah, di sini sebetulnya balik lagi ya sahabat, fungsi dari kolam bulat itu sangat membantu untuk melakukan penyiponan. Jadi untuk kolam kotak ini sebetulnya agak susah untuk melakukan pemutaran air ya sahabat, karena setiap air yang diputar, nanti kotoran yang sudah kita sipon, kita bersihkan di bawah dasar kolam itu akan kumpul di satu titik ya sahabat. Nah, untuk kolam kotak ini agak susah ya sahabat, tapi kita bisa mengakali untuk penyiponan, penyedotan secara sebisa kita aja ya sahabat ya. Yang penting dasarnya bisa ditarik untuk kotorannya sahabat. Sahabat, di sini kita update pakai mesin LP 100 ya sahabat. Kita bagi dipasang 2 sekarang sahabat ya. Jadi instalasinya sekarang jadi 2 ya sahabat, masuk ke sini. Ini untuk membantu oksigen atau aerasi yang lebih maksimal ya sahabat. Karena kebutuhan aerasi di kolam ini cukup lumayan banyak sahabat, sehingga untuk oksigen itu harus betul-betul dijaga ya sahabat. Nah, di sini pun harus kita pasang instalasi untuk memudahkan ya sahabat. Dan ini pun kita masih merancang-rancang untuk instalasi sebaik mungkin ya sahabat ya, serapih mungkin. Nanti mungkin ada beberapa yang harus kita rubah juga, seperti pipa ini. Sebaiknya sih, alangkah baiknya lebih rapih lagi ya sahabat. Ya namanya juga pemula ya sahabat, kita sama-sama sharing saja dulu. Yang penting kita bisa membudidayakan
larva udangnya galahnya dulu ya sahabat. Yang penting larvanya sehat dan bisa tumbuh jadi besar ya sahabat. Usia larva itu menggunakan ketinggian air yang berbeda-beda ya sahabat. Kita di sini masih menggunakan 10 sampai 12 ppt ya sahabat dari pemeliharaan larva. Nanti setelah jadi juvenil, kita nanti nih akan lihat nih si larva yang umur mau 40 hari ini udah sebesar apa. Kalau misalkan memang sudah ada juvenil, nanti kita tambahkan untuk air tawarnya sahabat. Jadi PPT itu tingkat keasinannya itu kita perlahan kurangi ya sahabat, sehingga dia tingkat asinnya itu, garamnya itu memang jadi nol, air tawar ya sahabat ya. Baik sahabat, kita coba lihat perkembangannya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya sahabat. Biasa sahabat, kita menggunakan alat untuk menyeroknya ya sahabat. Nah ini sahabat, ini terlihat kurang lebih 1 mingguan lagi lah kurang sahabat ya, ini akan menjadi juvenil. Nah larva itu untuk udang galah itu, apabila larva itu masih mundur sahabat, berarti dia masih larva ya, atau pos larva, menuju pos larva. Tapi untuk juvenil itu dia sudah jalannya sudah tidak mundur ya sahabat, tapi dia ke depan sahabat. Nah, proses pemoltingan ini sahabat yang pernah kita bahas di video sebelumnya, itu menjadikan udang galah, apabila udang galah, larva udang galah itu bisa molting dengan maksimal, maka pertumbuhannya itu akan cepat sahabat. Dengan rumus, apabila larva atau udang galah, semua udang mungkin ya sahabat, itu pergantian kulit, maka udang tersebut akan menjadi besar ya sahabat, pertumbuhannya semakin besar, dan itu menandakan bahwa udang tersebut sehat sahabat. Sahabat, sekian mungkin video kali ini. Saya akan membagikan terus video-video berikutnya yang bisa bermanfaat. Kita akan share untuk perkembangan yang ada di hatchery udang galah yang ada di kita. Terus ikuti channel Capit Udang Galah. Jangan lupa like and subscribe, kemudian nyalakan lonceng notification-nya ya. Mudah-mudahan ini bisa di-share ke teman-teman yang lain dan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat di luar sana yang sama-sama berjuang untuk mencari rezeki ya sahabat. Mudah-mudahan ini video bisa memotivasi buat semuanya sahabat. Sukses, salam petani Indonesia.